Chapter 54. Vestige, 2. Ding. Ah, sial. Pesan smartwatch yang tiba-tiba menyumbat layar game pada saat yang genting. Yo Jin Hyuk meraung dan melonjak seperti pegas. Apa? Kamu kalah lagi? Sekretarisnya bertanya apatis. Tidak, tapi hei, apakah Anda menghubungkan jam tangan pintar saya dengan komputer? Petik 2. Tidak. Kamu melakukannya. Saya kehilangan karena waspada. Petik 2. Bukan aku. Yo Jin Hyuk meraih bagian belakang lehernya, merasakan tekanan darah naik. Dia baru saja kehilangan 50 juta won dari kerugian itu. Hidupku, apa? Tapi suasana hatinya yang suram menghilang dalam sekejap ketika dia melihat nama pembawa pesan, Yo Yonha. Itu adalah nama keponakannya yang manis. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Keponakan saya baru saja mengirim pesan kepada saya. Petik 2. Jika dia ingat dengan benar, terakhir kali mereka berbicara adalah 5 tahun yang lalu. Yo Jin Hyuk dengan cepat memeriksa isi pesan. Paman, aku ingin kamu melihat sejarah keluarga seseorang. Yo Jin Hyuk memiringkan kepalanya. Ya, itu mengejutkan. Petik 2. Apakah itu berhasil? Mata sekretarisnya berbinar. Tidak, aku sudah bilang itu dari keponakanku. Jadi, apakah itu berhasil? Petik 2. Aku rasa begitu. Petik 2. Yo Jin Hyuk menguap dan merosot di sofa. Yo Yonha mengirim pesan tindak lanjut. Kadet Kyup, Kim Hajin. Kim Hajin, siapa itu? Kenapa kamu bertanya padaku? Lihatlah dia. Dia rupanya seorang kadet Kyup. Petik 2. Apakah dia? Jumlah taruna Kyup paling banyak 6.000 pada tahun tertentu. Mengingat kolam yang begitu kecil, menemukan seseorang adalah sepotong kue untuk seseorang di lini bisnis mereka. Tangan sekretaris bergerak seperti kilat pada keyboard komputernya. Segera, gambaran umum kadet yang dipermasalahkan muncul. Dia anak yatim. Dia memiliki hutang 300 juta won. Petik 2. Oh, jadi itu sebabnya dia bilang urusan keluarga. Dia pasti ingin tahu siapa orang tuanya. Juga, dia memiliki banyak hutang. Petik 2. Iya nih, dia juga memiliki akun broker. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia miliki di dalamnya. Petik 2. Yo Jin Hyuk bergumam sambil mengambil kotorannya. Ya kalau hanya itu, kurasa aku bisa melakukannya secara gratis. Petik 2. Ini gajiku. Kamu akan mendapatkan bayaranmu. Jujur, bukankah Anda pikir Anda terlalu banyak? 20 juta won per bulan demi Tuhan. Petik 2. Itu karena aku sangat berharga. Tes. Yo Jin Hyuk mendecakkan lidahnya saat dia memarahi sekretarisnya. Lalu, dia tiba-tiba terangkat. Siap-siap. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya secara gratis? Ya, aku punya permintaan yang aku inginkan dari Hyung. Aha. Sekretaris yang biasanya tegang itu segera diyakinkan. Ada satu alasan mengapa Yo Jin Hyuk adalah yang terbaik di bidang ini. Apakah ini 16, 17 tahun yang lalu? Mari kita mulai dari hari dia dilahirkan. Petik 2. Dia bisa mengalami masa lalu orang. Dalam perjalanan kembali ke asrama dari kelas, Yo Yonha cemberut saat dia menatap jam tangannya. 3 jam telah berlalu sejak dia mengirim pesan kepada pamannya, tetapi tidak ada jawaban. Itu bukan karena dia tidak membacanya karena pesannya jelas ditandai dengan baca. Dengan kata lain, dia mengabaikannya. Petik 2. Kenapa dia tidak menjawab? Siapa dia? Jangan bilang, kamu punya pacar. Petik 2. Tanya Chae Na-yun yang berada di sebelahnya, tampak terkejut. Yo Yonha meliriknya. Untuk beberapa alasan, Chae Na-yun baru-baru ini mulai bertindak ramah. Yo Yonha tidak tahu bagaimana perasaannya. Chae Na-yun dulu menyendiri dan tidak peduli di masa lalu, jadi dia tidak bisa mencari tahu mengapa dia bertindak seperti ini. Aku pacaran dengan Jong Hak. Seluruh dunia tahu itu bohong. Petik 2. Baik, ini paman saya. Petik 2. Paman. Yo Yonha menghela nafas, dan Chae Na-yun menoleh ke samping saat dia terkekeh. Silakan, saya harus berlatih memanah. Petik 2. Panahan. Oh benar, taruhanmu dengan Kim Hajin akan datang. Petik 2. Ya, aku bahkan menyewa rentang memanah untuk taruhan. Apakah Anda ingin datang menyaksikan? Petik 2. Pada akhir pekan lalu, Chae Na-yun memikirkan Kim Hajin sendiri dan sampai pada kesimpulannya sendiri. Jika Kim Hajin memiliki perasaan romantis untuknya, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menghukumnya setelah memenangkan taruhan. Bahwa cara dia mengungkapkan rasa sayangnya salah dan bahwa dia lebih cocok untuk busur. Petik 2. Tontonan. Yo Yonha bertanya dengan penuh minat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa melihat Chae Na-yun menang. Dari pengalamannya, kepercayaan diri Kim Hajin selalu beralasan. Ya, aku mengundang banyak orang ke sini. Apakah Jong Hak juga pergi? Ya. Petik 2. Dia akan membawa lebih banyak orang. Shin Jong Hak kemungkinan akan melakukan hal-hal yang tidak ada yang memintanya. Untuk menyelamatkan muka, dia akan membawa sekitar 10 taruna bersamanya. Jika Kim Hajin menang, Chae Na-yun akan mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menempatkannya di tempat. Petik 2.
Yo Yonha menatap wajah percaya diri Chae Nayun. Membayangkan wajahnya yang terlalu percaya diri menjadi terdistorsi karena malu dan putus asa, Yo Yonha berpikir untuk tidak melewatkan taruhan. Aku akan menonton. Senang hanya memikirkannya, Yo Yonha tersenyum cerah. Pada saat itu, arlojinya berbunyi. Yun Sengah, mari kita makan siang akhir pekan ini. Saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia cepat-cepat memeriksa jam tangannya, tetapi melihat bahwa itu bukan Yoo Jin Hyuk, dia mengerutkan alisnya dengan kecewa. Siapa itu sekarang? Chae Nayun berhenti dan bertanya lagi. Kenapa kamu tiba-tiba sangat penasaran? Aku hanya ingin tahu, siapa ini? Kim Suho. Petik 2. Petik 2. Wakil pemimpin Yun Sengah. Sengah Uni. Bagaimana dengan dia? Petik 2. Yun Sengah dan Chae Nayun memiliki hubungan di mana mereka berdua adalah murid dari pahlawan tingkat master, Yo Si Hyuk. Tentu saja, itu di masa lalu. Ketika Chae Nayun diajar, dia baru berusia 8 tahun, sedangkan Yun Sengah berusia 21. Dia ingin meminta maaf atas apa yang terjadi di pesta topeng. Petik 2. Aku seharusnya pergi ke pesta itu. Kalau saja saya tidak tersesat. Petik 2. Kamu seharusnya bertukar dengan saya. Saya ingin pergi ke restoran itu. Petik 2. Tempat yang membawa aku ke Kim Hajin. Yo Yonha mengangguk dengan senyum pahit. Meskipun dia menyukai makanan cepat saji, masakan pahlawan masak adalah sesuatu yang akan dibunuh orang untuk dimakan. Sekarang aku memikirkannya, Kim Hajin pasti tidak sesederhana itu jika dia bisa membuat reservasi untuk tempat seperti itu. Petik 2. Petik 2. Tetapi wanita ini hanya menyadari ini sekarang. Yo Yonha mendesah dalam kekecewaan. Aku melanjutkan perjalanan sambil mendengarkan percakapan kedua gadis di depanku. Saya sedikit terkejut ketika nama saya muncul, tetapi itu tidak penting. Sungguh mengejutkan saya bahwa Yun Sengah berencana untuk makan bersama Yo Yonha. Bagaimanapun, mereka ditakdirkan untuk menjadi pesaing. Kemudian, seseorang mendekati saya dari belakang. Ketika saya berbalik, wajah yang akrab memasuki mata saya. Halo. Itu adalah Rahel. Dia menyapa saya dengan sedikit senyum. Ya, apakah sesuatu terjadi? Sini. Sekali lagi terima kasih sebelumnya. Petik 2. Dia menyerahkan saya sebuah kotak kecil yang hampir tidak bisa muat kunci mobil. Aku bolak-balik antara kotak dan Rahel, lalu mengambil kotak itu. Bisakah aku membukanya sekarang? Iya nih. Begitu Rahel mengangguk, aku membuka kotak itu. Saya agak gugup berpikir itu mungkin kunci mobil yang sebenarnya, tetapi di dalamnya adalah kunci untuk rumah Binatu Kyub. Pakaian. Dengan kunci ini, aku seharusnya bisa mengambil cloth armor. Ya, peralatan pertahanan adalah kebanggaan Inggris. Dengan itu, dia membungkuk dan mulai berjalan ke asrama para gadis. Tindakannya sangat cocok dengan uraian saya tentang dirinya, Rahel tidak suka membicarakan masalah pribadi. Saya menyaksikannya pergi. Saya bisa merasakan keanggunan dan keanggunan keluarga kerajaan hanya dari cara dia berjalan. Setelah mengambil hadiah Rahel dari rumah Binatu, saya kembali ke asramaku. Ketika saya membuka bungkus plastik, sebuah mantel bergaya muncul. Hoa! Itu tidak berat atau ringan, memiliki berat yang sempurna. Itu juga tidak terlalu lama seolah-olah itu disesuaikan dengan tinggi saya. Namun, ini bukan barang mode. Meskipun dilengkapi dengan sertifikat kualitas, saya memeriksa fungsinya dengan laptop saya. Sama dengan Royal Black Coat, jaket partial artifak. Mantel yang dibuat oleh pengrajin ahli pengadilan kerajaan Inggris. Ditambal dengan bagian-bagian artefak. Kontrol temperatur tingkat puncak. Pertahanan tingkat menengah ke bawah. Fungsi kamuflase. Fungsi perubahan bentuk, lambang jaket. Sama dengan. Peralatan pertahanan jarang artefak yang lengkap. Jumlah artefak peralatan pertahanan jauh lebih kecil dari artefak senjata, dan karena mereka sulit untuk dipakai orang modern, mereka sering dipotong dan direproduksi menjadi peralatan pertahanan lainnya. Artefak sebagian, mengacu pada peralatan defensif yang dibuat sedemikian rupa. Ini luar biasa. Selain itu, Inggris adalah negara yang terkenal dengan peralatan pertahanan tipe kain mereka. Karena item ini dibuat oleh pengadilan kerajaan Inggris, itu harus bernilai beberapa ratus juta won. Saya memakainya. Seperti yang saya harapkan, itu sangat cocok. Saya mengirim pesan terima kasih kepada Rahel. Terima kasih untuk mantelnya. Aku menyukainya. Dia segera menjawab. Tidak masalah, gunakan dengan baik pangkat-pangkat. Petik 2. Dia sangat pandai mengirim pesan. Dia biasanya tanpa ekspresi dan diam, tapi gelombang. Dia bahkan mengirim emotikon dalam pesannya. Sekarang pertengahan Mei. Sejak saya mulai menghadiri Kyub pada bulan Februari, hampir 4 bulan sejak saya datang ke dunia ini. Sekarang, baik kelas teori dan pelatihan tempur terasa seperti rutinitas sehari-hari. Final akan datang dalam 4 minggu. Di akhir kelas pada hari Jumat, Kim Soo-hyuk membuat pengumuman hikmat. Seperti yang dia katakan, periode ujian lain akan datang. Periode ujian akhir akan menjadi rintangan terakhir dari setengah tahun ini.
Ujian tertulis akan sama, tetapi ujian tempur akan sangat berbeda. Ujian tengah dan final berbeda. Berbeda dengan ujian tengah semester yang memiliki suasana seperti festival, final ketat, serius, dan dingin. Semua yang Anda pelajari sampai sekarang akan diuji dalam satu ujian. Ujian yang dibicarakan Kim Soo-hyuk tidak akan diumumkan nanti, tetapi saya sudah tahu apa itu. Mereka akan menurunkan taruna di pulau terpencil yang penuh dengan binatang liar dan monster. Kadet perlu bertahan di pulau ini selama seminggu sambil mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Setiap monster akan bernilai 1 poin, dan taruna juga bisa mengalahkan taruna lain untuk mendapatkan poin. Kadet bebas untuk membentuk tim seperti yang mereka inginkan dan diizinkan untuk memberikan poin kepada orang lain. Kadet hanya akan mencari tahu tentang isi ujian pada hari ujian itu sendiri. Dengan kata lain, semua orang akan diturunkan di pulau terpencil tanpa persiapan apapun. Mereka hanya akan diberi makanan selama 2 hari. Tetapi saya berencana untuk mempersiapkan ujian secara menyeluruh. Karena kebanyakan orang bahkan tidak memiliki peralatan berkemah paling dasar, saya akan mendapat keuntungan besar dalam hal ini. Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan. Pahlawan tingkat menengah dan pangkat tinggi akan mengawasi Anda dengan cermat dari bayang-bayang. Petik 2. Kim Soo-hyuk memberhentikan kelas setelah mengintimidasi semua orang. Sekarang, kembali dan bersenang-senanglah. Sampai jumpa pada hari Senin. Petik 2. Kadet bangkit dari kursi mereka. Saya juga mengemas barang-barang saya untuk kembali ke kamar saya. Hei, apa latihanmu berjalan baik? Anda tidak lupa, kan? Taruhan kami minggu depan. Petik 2. Ketika aku hendak pergi melalui pintu belakang, Chae Na-yun muncul entah dari mana dan bertanya. Dia menatapku dengan senyum percaya diri. Pada saat yang sama, tatapan di sekeliling jatuh pada kami. Mereka menyaksikan pertempuran psikologis kami dengan penuh minat. Tidak, aku tidak berlatih sama sekali. Apa? Aku bisa menang tanpa latihan. Setelah tersenyum sombong, aku meninggalkan ruangan. Hei, Grer, pria itu. Petik 2. Hanya 7 hari tersisa sampai pertempuran memanah kita. Interaksi terakhir saya dengan Chae Na-yun akhirnya menjadi sia-sia ketika saya melihatnya lagi segera. Klub berburu telah dimulai lagi. Untuk merayakannya, pemimpin klub berburu menyewa pondok gunung dan merencanakan perjalanan semalam pada hari Jumat. Kenapa aku berpasangan denganmu lagi? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Saat ini, kami sedang mendaki gunung. Di mana-mana kami melihat tertutup putih, dan angin dingin bertiup kencang. Dunia putih ini di mana batas antara bumi dan surga tampak samar adalah Norwegia di Eropa Utara. Klub berburu telah datang jauh-jauh ke sini untuk perjalanan semalam. Itu akan menjadi kegilaan belaka jika aku ada di bumi, tetapi di dunia ini di mana portal ada, bepergian antar negara sangat mudah bagi para kadet Kyuubi. Sejujurnya, saya sangat senang dengan perjalanan ini. Bepergian ke luar negeri adalah sesuatu yang selalu ingin saya lakukan ketika saya berada di bumi, dan Norwegia adalah salah satu tempat yang ingin saya tuju. Kamu melakukan sesuatu dengan pemimpin klub lagi, bukan? Apa? Jangan bodoh. Saya tahu Anda menarik tali untuk menjadi pasangan dengan saya. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tidak waras? Pasangan hari ini dipilih oleh program komputer. Meskipun begitu, Chae Na-yun dan aku dipasangkan lagi harus karena keberuntunganku. Bagaimanapun, Chae Na-yun adalah yang tercantum di klub. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu tetap melakukan hal-hal di belakangku, tapi tetaplah moderat. Khawatir tentang dirimu sendiri. Ada banyak jebakan di sekitar sini karena pemburu. Petik 2. Saya mengabaikan omong kosong Chae Na-yun yang tidak masuk akal dan menunjuk ke bawah. Terkejut, Chae Na-yun berhenti. Ada jebakan beruang besar di bawahnya. Ya ampun, itu mengejutkan saya. Petik 2. Saat ini, kami berada di tengah-tengah acara klub berburu. Untuk merayakan kelanjutan klub keliling melakukan perburuan. Bendera dikubur di sekitar gunung, dan tertulis di bendera ini adalah hadiah yang disiapkan oleh para senior yang saat ini adalah pahlawan yang aktif. Wish. Tiba-tiba, angin kencang bertiup bersama dengan salju. Wajahku rasanya akan meledak. Angin menghilang sebentar, tetapi wajah Chae Na-yun memerah karena kedinginan. Kamu kedinginan. Sedikit. Aku seharusnya membawa mantel juga. Petik 2. Aku tidak kedinginan. Sebagai catatan, saya mengenakan mantel yang diberikan Rahel kepada saya. Berkat fungsi pengontrol suhu, saya tidak kedinginan. Petik 2. Apakah kamu membeli mantel baru? Ya, ini luar biasa. Petik 2. Petik 2. Chae Na-yun menatapku dengan sedih. Kemudian, kami berjalan sebentar tanpa bicara. Langkah kaki kami mengeluarkan suara lembut saat kami menginjak salju yang halus. Saya cukup menikmati pemandangan gunung bersalju Norwegia. Sebelah sana, ada sebuah bendera. Petik 2. Chae Na-yun menunjuk ke puncak gunung di dekatnya. Di tepi tebing, satu bendera melambai berbahaya. Itu pasti bendera tempat pertama. Pasti, mengingat tempat berbahaya itu. Tapi apakah ada orang yang cukup gila untuk naik ke sana? Hei, ayo naik. Orang yang dimaksud tepat di sebelah saya. Petik 2. Kita tidak perlu melakukannya. Saya mengambil gulungan kawat dari saku saya.
Itu bukan kawat aether, tapi gulungan kawat yang normal. Saya membawa satu sebagai senjata pendukung. Kamu akan membuangnya dan menariknya keluar. Apakah itu mungkin? Petik 2. Tanpa menjawab keraguan Chai Nayun, saya mengikatkan kawat di sekitar pisau. Kemudian, saya memasang beberapa kekuatan sihir stigma di atasnya. Baru-baru ini, saya telah memikirkan lebih lanjut tentang cara-cara untuk menggunakan kekuatan sihir stigma. Huap. Saya melemparkan pisau dengan kekuatan penuh. Pisau terbang dalam garis lurus dan dengan mudah melampaui posisi bendera. PF. Usaha yang bagus. Petik 2. Tapi tiba-tiba, pisau itu membengkokkan sudut yang aneh, memutar bendera dan membungkusnya. Kemudian, itu kembali ke tangan saya bersama dengan bendera. Kekuatan sihir stigma mengikuti kehendakku. Saya melampirkan kekuatan sihir stigma ke pisau sehingga saya bisa memindahkannya ke kehendak saya. Saya memisahkan kawat dan pisau, meletakkannya kembali di ikat pinggang saya, dan kemudian mengangkat bendera. Petik 2. T. Tidak buruk. Chai Nayun berusaha terdengar tidak terkesan ketika dia mengambil bendera dari tanganku. Kemudian, bendera itu menyusut menjadi selembar kertas, yang saya ambil kembali dari Chai Nayun. Ah! Ada 2 baris yang ditulis dengan tulisan tangan yang cantik. Tempat pertama, hadiahnya adalah nomor kontak Yun Sengah. Itu aku. Anda tahu siapa saya, bukan? Jika Anda butuh bantuan, hubungi saya kapan saja. Saya akan membantu Anda sekali selama itu adalah sesuatu yang dapat saya bantu gelombang. Petik 2. Mengapa Yun Sengah muncul dari sini? Yun Sengah. Alamat dia lebih sopan. Juga, ini luar biasa. Petik 2. Saya sangat kecewa, tetapi Chai Nayun tampak senang. Kamu bisa mengambilnya kalau begitu. Apa, Anda memberikan ini kepada saya? Sengah Uni adalah wakil ketua dari Guild peringkat 1. Petik 2. Aku tidak membutuhkannya. Saya menyerahkan kertas itu kepadanya tanpa banyak berpikir. Lagi pula, saya sudah memiliki nomor kontaknya. Chai Nayun, yang akan menerimanya dengan seringai, tiba-tiba berhenti dan memasang wajah serius. Tidak, kamu ambil. Mengapa memberi saya milikmu apa? Saya tidak membutuhkannya. Petik 2. Petik 2. Ya, tentu. Saya terkejut dengan perubahan sikapnya yang aneh, tetapi saya tidak mengatakan banyak tentang hal itu untuk saat ini.